You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur siang hari ini. Terima kasih banyak, karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali kami bersyukur, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia saja, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan berikan kesempatan kita beribadah. Kiranya ini juga bukan sebuah rutinitas, tapi benar-benar kita juga secara pribadi dan bersama mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah ibadah online atau on-site, ya. Nah, ini pertanyaan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya pikir ya tugas saya harusnya di akhir dari pemaparan ini kita bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi jujur ya, jujurly speaking begitu. Ketika persiapan juga saya pikir kita harusnya nanti bisa melihat beberapa konteks untuk akhirnya nanti bisa memutuskan dan menjawab pertanyaan ini. Next slide ya. Nah, COVID-19 kalau Bapak Ibu lihat telah mengubah banyak hal dalam kehidupan, termasuk di dalam gereja, ya. Next slide, next lagi. Saya tuliskan ya. Kadang-kadang kita jadi mikir gereja itu apa ya? Rethinking church. Dan dalam gereja kita katakan bahwa kita melakukan ibadah. Next slide. Apa itu ibadah? Yang manakah ibadah? Next slide. Ini ibadah bukan? Next, ini ibadah? Next, ini ibadah. Ibadah sekarang ini begini. Nanti kalau kira-kira anak cucu kita 20 tahun depan, 50 tahun depan, searching ibadah tahun 2020, ini ibadah. Ya. Next slide. Ini ibadah. Jadi memang jadi pertanyaan buat kita, apa sih ibadah? Ya, tunggu sebentar, tenang. Pelan-pelan. Jadi kalau saya ingin, jadi ini diskusinya Bapak Ibu Saudara ya. Saya pikir kita harus memikirkan sama-sama, khususnya bagi kita orang-orang intelektual yang juga beriman kepada Tuhan, bagaimana kita menghayati ibadah Kristen. Ada yang mengatakan begini, ini diskusinya kira-kira seputar ini. Apakah ibadah on-site itulah ibadah yang sesungguhnya? Online itu kurang ibadahnya. Jadi ada yang mengatakan on-site itu yang semestinya. Yang online itu sebenarnya adalah sebuah alternatif pilihan. Dan logikanya, kalau sudah bisa onsite, tutup online-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga pertanyaan utamanya, apakah onsite atau begini, apakah online ini menggantikan onsite? Karena 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, ya ada masa memang nggak boleh ke gereja. Atau online ini menguatkan onsite. Atau sebaliknya, onsite itu menguatkan online. Nah, diskusinya akan seputar itu saudara. Dari banyak artikel, banyak pendapat hamba Tuhan, saya pikir itu selalu akan menjadi pergumulan yang tiada akhir, begitu ya. Sampai nanti mungkin kita akan bisa melihat lebih jauh seperti apa perkembangan zaman, ya. Next.
Nah, maka saya berhutang pada sahabat saya, Bapak Jimmy Setiawan. Di awal kami melakukan ibadah online, kami mengundang dia karena dia orang yang belajar khusus tentang ibadah. Dan beberapa slide-nya saya coba pakai di sini, saudara ya, untuk menolong kita melihat, untuk menilai. Nah, dia menuliskan begini, ibadah daring ini sebagai alternatif. Ya. Dan ada kalimat begini, bersifat situasional dan temporal. Jadi terkesan ya, ini situasional ya karena lagi pandemi, daring diperbolehkan begitu ya. Tidak menjadi norma dalam keadaan normal. Tapi next, saya kasih tanda tanya. Karena sekarang, ya termasuk siang hari ini ya, ada Bapak Ibu yang ikut lewat online. Apakah itu situasional atau tidak? Buktinya saudara minggu depan nanti ibadahnya online. Nah, jadi ini memang jadi menarik untuk kita diskusikan. Ini di awal pandemi beliau memberikan slide ini. Sehingga setelah di awal kita lewati, ini kira-kira tahun 2020, 2021, saya harus katakan sekarang saya memberikan tanda tanya untuk pertanyaan ini. Nah, karena itu kalau kita melihat pro dan kontranya, saya pikir kita pun harus terbuka melihat data yang ada, survei yang ada tentang ibadah online. Jadi kita sebelum memutuskan sesuatu, kalau saudara juga adalah orang-orang yang di gereja atau mungkin di persekutuan menjadi orang-orang pengambil keputusan, decision maker, saudara perlu memiliki wawasan yang cukup untuk bisa membawa hal ini dalam diskusi lebih lanjut. Ya, next. Ini beberapa atau ada 10 hal yang ibadah online itu punya advantage, keuntungan ya. Saudara bisa lihat misalnya ya bisa connect dengan online only members. Ada yang memang mungkin sekarang karena kondisi baik kesehatan atau kondisi pekerjaan yang ada di tempat yang jauh dari gereja. Dan ya bersyukur ketika ada sinyal ya berarti dia bisa gereja. Beberapa teman yang lulusan pertanian lalu kehutanan bekerja benar-benar di hutan sawit. 2 jam paling dekat baru ketemu gereja. Hari Minggu kalau harus ke gereja 2 jam itu nggak mudah. Tapi karena ada sinyal maka mereka bisa ibadah. Sisi lain misalnya reach potential new visitors. Ternyata ketika di YouTube secara khusus ibadah-ibadah Kristen banyak orang, beberapa bahkan sudah menjadi jemaat setia, tapi tidak ngaku. Dan kalau dia ke gereja akan sulit. Saya kaget juga ketika diskusi sama satu teman gitu ya. Teman itu punya orang yang dia ketemu, maaf dengan menggunakan hijab begitu ya. Tapi dia suka dengar khotbahnya pendeta siapa gitu. Dan kalau dia datang ke ibadah dengan busana yang menunjukkan ciri keagamaannya pasti akan sulit. Jadi memang jadi hal yang menarik juga saudara ya. Bahwa ternyata ini banyak orang-orang simpatisan Kristen karena gereja yang paling besar sekarang apa? Gereja Kristen YouTube. Ya. Kalah HKBP, sorry ya yang Batak ya. Kalah Gereja Toraja, kalah GKI gitu ya. Gereja terbesar di dunia adalah Gereja Kristen YouTube. Ya. Grow your church family online, jadi ini juga bisa begitu. Give members an alternative. Lalu kemudian allow people to re-experience services. Ya. Selanjutnya lagi rich member who are out of town, better connect with young members. Jadi memang ya ini bisa pro kontra lah ya. Apakah orang muda ya sudahlah nonton YouTube ya sudah itu kita anggap dia sudah beribadahkah? Nah ini hal-hal yang di sisi lain ya itu yang mereka masih bisa lihat YouTube, nonton, ikut ibadah. Sebenarnya juga satu hal yang kita syukuri tentunya buat orang muda yang mungkin juga saat ini sangat anti atau tidak mau ke gereja. Ya meningkatkan perpuluhan online.
Ya, please scan barcode, QR code. Saya beberapa kali kecele ya ke gereja ya. Udah siapin persembahan, maaf hari ini semua udah onsite pun masih QR. Hari ini kita apa? Dua-duanya ada. Ada juga ya, ada krisnya juga ya. Jadi ini menarik saudara, ini bergereja tuh kayak apa sekarang ya? Ensure church is available for those stuck at home. Ya kalau memang ada situasi COVID lagi terjadi, maka kita nggak gagap ya. Banyak gereja waktu itu belum mau bikin online. Kenapa? Masih berharap 2 bulan selesai pandemi. Hampir 3 tahun kita ini ya. Lalu kemudian, minggu depan udah 3 tahun kita pandemi ya. Atau bulan ini ya. Creates more engagement for online viewers dan seterusnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga akhirnya ya, kalau yang menarik ini ya, yang kayak banyak kan yang jajan ke gereja lain lewat YouTube-nya ya. Tetap sih ikut YouTube gereja kita, tapi nanti habis itu nonton juga pendeta yang kita favoritin ada di gereja mana misalnya begitu. Jadi akhirnya kita punya wawasan dan hal-hal yang memang lebih luas kita miliki ya. Tapi di sisi yang lain juga ini advantage-nya, tapi ya pasti juga ada kelemahannya. Ada yang hilang dong dari gereja. Kalau gereja itu cuma online, sebenarnya jadi pertanyaan, seperti apakah bergereja? Maka dalam sebuah artikel, next, ditulis oleh Bapak Colin Hansen, dia menuliskan, what will lose when we live stream church? Ya tentu ini artikelnya panjang ya, ini salah satu paragraf saya kutip, saudara lihat aja bahasa Inggrisnya. Christian needs to hear the babies crying in the church. Ya, bagus juga tuh ya. Anak nangis di gereja. They need to see the radiant eyes of friends across the aisle. They need to chat with the recovering drug addict who shows up early but still sits in the back row. They need to taste the bread and wine. Ya, saya nggak tahu juga, tapi kan selama pandemi kan anggur sama rotinya dibagi-bagi ke rumah-rumah ya. Tapi makan barengnya itu kan. Lalu kemudian, they need to feel the choir crescendo towards the assurance of hope in what our senses can yet perceive. My daughters need to know the church members, even if it means wearing mask and setting up lawn chairs in a parking deck. Ketika mereka nggak boleh ibadah dalam ruangan, karena Pak Colin Hansen cerita bagaimana dia nggak boleh ibadah dalam ruangan, akhirnya di taman begitu ya. Jadi memang yang hilang tuh persekutuannya ini hilang. Nah kembali lagi nanti kita harus berpikir mendalam seperti apa gereja. Dan saya harus katakan next, ini masih terus didiskusikan. Bahkan nampaknya oleh orang-orang yang mengambil atau pengambil keputusan di gereja saudara. Saya ketemu beberapa pendeta, ya macam-macam pendapatnya ya. Karena saya tidak menetap di satu gereja, saya tidak pastoring a church, saya tidak menggembalakan, jadi saya beberapa kali keliling gereja. Yang satu bilangnya, iya Pak, kami tutup online-nya supaya semua datang onsite. Ya bagus juga ya. Karena dia bilang orang-orang kami itu mahasiswa banyak orang muda. Apa alasannya di rumah? Datang gereja. Yang satu, Pak kami tetap buka online. Opa oma kasihan Pak. Nah gitu ya. Jadi akhirnya kontekstual juga. Siapa yang ada di gereja kita perhatikan begitu ya. Lalu ada lagi yang bilang, saya nggak terlalu setuju Pak. Pendeta-pendeta sekarang, ini baru minggu lalu dia ada pendeta curhat sama saya. Banyak pendeta suka melukai hati jemaat. Kayak apa Pak? Dia bilang begini, ke mall aja kalian datang, ke gereja nggak datang. Wah ini pendeta yang berpihak ke jemaat ya. Itu kan melukai hati jemaat Pak. Siapa tahu dia ke mall karena apa gitu ya. Tapi kan biasanya gitu, kita dengar khotbah-khotbah yang begitu. Saudara, ke mall saja saudara pergi, bawa anak bayimu, ke gereja takut. Ada virus, di mall apa kurang virus? Nah jadi saya jujur aja ya, waktu ketemu beberapa cerita hamba Tuhan seperti ini, lalu dapat tema hari ini, siapa yang bikin tema ini ya? Mau apa kamu? Karena kita harus menjawab pertanyaan ini, karena itu saya bukakan aja wawasan bagi kita. Tapi sebenarnya saya harus katakan begini saudara, next slide ya, apa konsep ibadah itu? Mau tidak mau kita harus kembali ke konsep ibadah supaya kita bisa melihat juga sebenarnya seperti apa ibadah itu. Di dalam pemaparan tentang ibadah
Ada satu definisi dari banyak definisi yang saya sukai atau saya pilih di sini adalah ibadah yang benar di mana seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah bersama. Saudara lihat ya, sebenarnya personalnya ada, komunalnya ada. Dan fokusnya adalah perjumpaan dengan Tuhan. Di mana perjumpaan itu mentransformasi hidup mereka yang hadir. Jadi target akhir, tujuan akhir dari sebuah ibadah Kristen adalah membawa kehidupan yang diubahkan. Karena itu di dalam Konsili Vatikan kedua yang dibuat oleh Gereja Katolik, kesimpulannya sederhana. Hasil ibadah berjumpa dengan Allah, dan di dalam perjumpaan itu terjadi dua hal. Allah dimuliakan, glorification, tetapi juga umat dikuduskan. Jadi ini bukan hanya bagi Allah, tapi bagi kita. Nah, ini kalau kita bedah lagi, maka mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul bisa begini. Next slide ya. Apakah ibadah daring adalah ibadah yang sejati? Karena memang pribadi, tapi bersamanya. Apakah bersama itu? Wah, itu waktu itu ada diskusi dari satu STT ya. Mempertanyakan apa itu kehadiran. Nah itu menarik ya. Kalau hadir di ruang virtual itu bareng nggak? Bareng itu yang ini bareng nggak? Atau kalau di ruang virtual, kalau misalnya bos kita rapat lalu kita semua. Oke, isi presensi, itu hadir nggak? Nggak ada presensi, nggak ada duit ya. Harus tanda tangan kan? Itu hadir nggak? Hadir itu apa? Nah, jadi didiskusikan. Nah, termasuk waktu kita bicara ibadah yang daring, karena definisi ibadah, satu pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah bersama. Bersamanya itu harus satu tempatkah? Atau satu rasa saja cukup? Nah, jadi nggak mudah ya. Akhir daripada saya ikut kuliah umum itu, akhirnya pun saya nggak ngerti apa itu kehadiran saudara ya. Karena terlalu filosofis, bingung begitu ya. Tapi mau dikatakan bahwa ternyata kehadiran bukan sekadar masalah ruang dan waktu. Saudara, di gereja kadang-kadang kita juga gitu. Mari kita berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan tempat. Opung-opung yang udah mati semua, yang meninggal semua. Bersama dengan mereka di sepanjang abad dan tempat. Kita pun mengakui itu bersama. Makanya kita katakan kita adalah gereja yang kudus dan am. Am artinya umum. Mencakup semua zaman. Bukan hanya yang sedang duduk di sebuah ruangan tertentu. Jadi apakah Allah tetap bekerja melalui ibadah daring? Apakah ibadah daring berkenan kepada Allah? Nah saya pikir sih begini saudara ya. Baik ibadah daring online maupun ibadah onsite punya jebakan masing-masing kan. Makanya jangan hanya mengkritisi ibadah online. Tapi juga kritisi ibadah onsite. Berarti sebenarnya melalui pandemi ini Tuhan mau gereja kembali dimurnikan dalam ibadah. Baik kita yang tetap onsite ataupun kita yang masih pakai online. Jadi jangan cuma dikritisi yang online ya. Karena saya pikir kadang-kadang nggak fair. Onsite tapi main HP ngapain? Ya onsite juga ya, tapi ternyata lagi nonton Blackpink kemarin ya. Pas dia salto misalnya, gitu banget ya. Misalnya, jadi sebenarnya apa arti beribadah? Apa arti bergereja? Ketika dia datang di satu tempat tapi pikirannya ada di tempat yang lain. Nah ini jadi pertanyaan-pertanyaan penting buat kita. Jadi saudara hari ini saya nggak jawab pertanyaan sebenarnya, saya bikin saudara tambah bingung aja. Ya, tapi itu baik, dengan bingung saudara mikir. Orang yang nggak bingung nggak mikir. Karena udah pusing dah gitu ya. Nah, ayat apa yang mendarat tiga? Menarik ayat ini saudara ya, kita baca saat akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah sebab Bapa mengetahui. Gitu. Kita sering baca ayat ini ya.
Apa Tuhan Yesus sangat futuristik ya? Dia udah tahu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang sejak saat itu, bukan baru sekarang. Online ini makin membuat kita menyadari ya. Iya ya, ibadah itu memang bukan sekadar masalah tempat dan waktu. Next, jadi kesejatian keabsahan ibadah tidaklah ditentukan oleh format dan tempat ibadah saja. Sekali lagi memang ini slide-nya banyak tentang online ya. Tapi yang saya sudah kasih tadi, disclaimer-nya adalah saudara perhatikan baik on-site pun harus dibaharui. Karena kalau tidak, kita, karena online ini baru ya. Atau online ini kan baru 2-3 tahun. Jadi saya pikir ya kita mesti banyak mengkritisinya, memberikan masukan supaya kalau ini tetap dipertahankan. Dan saya lihat gelagatnya begitu. Maka apa yang harus kita waspadai? Ya, perhatikan ayat ini, next. Saudara lihat yang dibuat dalam warna yang berbeda. Maka ada dua hal yang Yesus katakan tentang sikap dalam ibadah. Pertama, next. Di dalam roh berarti sikap kita kepada Allah. Di dalam ibadah ini yang penting, sikap kita kepada Allah. Baik saudara ada di ibadah on-site maupun ibadah online. Sikapnya adalah kita mau berjumpa dengan Allah. Atau lebih tepatnya karena ibadah Kristen itu anugerah ya, Allah mau berjumpa dengan kita. Maka apakah kita memberi diri, waktu, kehadiran yang benar-benar hadir. Sebenarnya menarik saudara ya, kalau bicara ibadah, nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita bicara ibadah lebih dalam. Tapi begini, di dalam ibadah Kristen, coba kita logikanya dulu ya. Siapa yang ngundang siapa? Tuhan ngundang kita atau kita ngundang Tuhan? Atau saling undang-undangan ketemu di tengah? Logika ibadah Kristen, kita undang Tuhan atau Tuhan undang kita? Tuhan ngundang kita. Iyalah, benar ya. Jadi jangan saudara berpikir terbalik, Tuhan, kita ngundang Tuhan. Kadang gitu ya. Ya memang biasa MC begitu ya. Tuhan kami undang engkau hadir. Kata Tuhan, aku dari tadi hadir, aku mau hadir, kau yang terlambat. Sorry, bukan, maksudnya, sorry Bu. Tidak ada maksud ya. Kita semua pernah terlambat kan dalam ibadah, saya juga pernah. Saya kemarin terlambat gitu saudara ya, karena macet banget Jakarta, aduh gak kuat. Jadi kalau saudara perhatikan, bukan kita yang ngundang Tuhan. Tuhan yang ngundang kita. Makanya di dalam ibadah biasanya dimulai dengan votum dan salam. Tuhan yang ngasih salam sama kita kan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Wah, waktu saya bawakan pembinaan begini di satu gereja, seorang majelis senior angkat tangan. Saya nggak setuju Pak Pendeta. Wih, nggak apa-apa juga sih Om, beda pendapat ya. Jadi menurut Om apa? Ya kita yang undang Tuhan. Oh gitu ya Om ya. Tapi saya agak terganggu Om. Pengutusan itu siapa yang suruh siapa pulang? Pengutusan. Pulanglah Tuhan dalam damai sejahtera. Terimalah berkatku. Kalau pengutusan kita yang disuruh pulang sama Tuhan, makanya dipasu-pasu kau kan, dikasih berkat. Makanya logika kita mesti jalan waktu ibadah. Kita punya sikap hati menanggapi undangan Tuhan, itu aja udah bikin ibadah kita beda. Makanya kalau saudara datang ibadah, nikmati alurnya. Liturgi itu percakapan. Allah ngundang, kita datang. Lihat urutan ibadah. Kalau saudara dalam gereja yang liturgis, maka akan sangat ketolong sebenarnya. Ada bagian Tuhan ngomong. Ada bagian kita ngomong. Ada bagian kita berdiri pengakuan iman rasuli. Kita ngomong sama Tuhan. Ada bagiannya pendeta ngomong mewakili Tuhan kepada kita. Ada saatnya kita ngaku dosa. Ada saatnya Tuhan kasih berita anugerah. Kalau kamu sudah diampuni dosamu, ini petunjuk hidup baru. Jadi sebenarnya ibadah itu kita gantian ngomong. Allah ngomong, kita ngomong. Allah ngomong, kita ngomong. Sampai akhirnya Tuhan bilang pulang. Nggak usah tinggal ibadah terus. Mesti masuk ke dunia. Nah, ini kan sikap hati nih. Kalau kita nikmati itu, indah sekali. Doa syafaat itu kan kesempatan kita ngomong sama Tuhan ya. Tapi itu paling membosankan kan. Di doa syafaat mulai buka HP. Kalau di gereja pada keluar, ngerokok-rokok, tunggu selesai,
baru masuk lagi, yang penting dapat dipasu-pasu. Ya ampun, pas kamu mesti ngomong kamu keluar, pas Tuhan ngomong kamu main HP. Jadi memang kita mesti revival in worship. Termasuk baik itu online, baik itu onsite, masalahnya sama. Kita melakukan bagian kita nggak dalam ibadah. Jangan-jangan sikap kita ya udah begitu agak ini ya, apalagi kalau kita di online kan udah matiin kamera, udah deh cek HP, gorengan belum selesai gitu ya. Jadi memang akhirnya sikapnya memang nggak sedang ibadah gitu ya. Nah kalau memang kita mau ibadah ya persiapan, jadi bagi saya bukan masalah online onsite loh. Tapi sikap kita gimana? Ya, next. Dalam kebenaran, ya tentu kita makin kenal siapa Allah bagi kita. Perjumpaan dengan Tuhan makin membuat kita kagum bahwa memang Dia Allah yang layak disembah ya. Jadi kesimpulan di awal pandemi dengan seminar ini next adalah ini. Apakah kita dapat berjumpa dengan Allah melalui ibadah online? Ya, kita dapat mengalami Allah melalui ibadah online. Bagaimana itu? Next. Bagaimana bisa mengalami Allah? Hadirat Allah itu seperti hadiah, saudara. Nah ini yang tadi saya bilang, sebenarnya kan Tuhan yang mengundang kita. Jadi kita kan kadang merasa sudah nikmati hadirat Allah ketika onsite. Online pun bisa. Dan ketika online kita tidak menikmati, onsite pun bisa nggak menikmati. Sama kok. Ya, jadi jangan dibolak-balik, sama aja. Nggak ada yang lebih rohani, kalau hati nggak siap ya nggak terima hadiah. Next. Nah bagaimana? Pertama, tentu dengan keyakinan. Percaya dan bersandar pada Allah yang bekerja melaluinya, termasuk melalui berbagai media itu. Memang nggak mudah ya. Kita di Indonesia punya yang namanya, atau di dunia, manusia itu punya problem asosiasi. Tahu ya problem asosiasi. Jadi misalnya kita udah tahu nih, misalnya lagu dangdut, bayangannya apa? Enak, goyang, kampungan, tapi kita juga suka gitu ya. Itu asosiasi namanya. Jadi kalau ada lagu gereja dangdut rasanya kampung banget sih gereja lo. Nah itu asosiasi. Asosiasi kita nonton YouTube ngapain? Entertain. Bayangkan ketika entertain harus berubah jadi worship. Makanya juga kadang-kadang itu ya dulu bercandaan gitu ya. Lagi worship, oh Tuhan, Shopee COD. Sorry ya sebut merek ya. Saya harap jangan dimonetize ya. Punya DJP nggak usah lah. Nggak ada pajak juga dari situ nanti. Nanti kalau saudara monetize orang lagi angkat tangan tiba-tiba. Kan ada yang suka nonton ulang ya. Nonton ulang dia udah tutup mata gitu ya. Shopee COD. Jadi itu menarik untuk kita yakini Allah hadir dan Allah memakai itu semua. Nah masalahnya memang kita mesti siapkan hati kita. Meyakini ini bukan cuma nonton YouTube kok. Kita lagi ibadah. Begitu. Ya. Next. Dengan kesungguhan, maka perlu sikap yang penuh persiapan dan perhatian. Di gereja juga sama. Kadang-kadang kita bilang, alah kalau online itu orang pakai celana pendek, atasnya batik ya, biasanya begitu ya. Tapi ya itu kan memang karena konteks di rumah, tapi di dalam gereja juga bisa begitu. Apalagi kalau gerejanya nyaman, dingin ya. Duduknya dari tegak nanti lama-lama sudah begini nih. Terakhir itu udah pulanglah dalam damai sejahtera kan udah tidur dia di situ. Jadi kita mesti siapkan dengan kesungguhan. Hadirat Allah kita nikmati dalam kesungguhan. Dan terakhir, dengan keutuhan. Maksudnya apa? Mengikuti ibadah dari awal sampai akhir tanpa terpotong. Makanya saya usulkan kalau saudara akhirnya dalam konteks tertentu yang saudara sendiri pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ya. Hari ini saya nggak bisa ke gereja onsite, saya pilih ibadah online. Sebaiknya ibadahnya bareng sama jemaat. Walaupun mungkin nanti bisa ditonton lagi. Kan bisa ya, ditonton lagi beberapa gereja, ada yang langsung take down, ada yang tetap ada. Karena nanti kalau kita nonton berikutnya gitu ya, pause dulu nanti cek HP, balas dulu gitu ya. Nanti kemudian lanjut lagi. Jadi ini yang disebut dengan keutuhan. Antisipasi Tuhan mau memberikan dirinya bagi kita. Maka mari kita siapkan diri kita dengan keyakinan, dengan kesungguhan, dan juga dengan keutuhan. Termasuk kalaupun saudara hadir onsite, maka alamilah hal ini secara umum.
Akhirnya kesimpulan saya secara sederhana, ibadah online atau ibadah onsite tergantung gereja saudara dan konteksnya. Tergantung di mana saudara ada, pikirkan kelebihan, kekurangan. Dan kalaupun kita hanya memakai salah satu, maka kita pikirkan bagaimana mengisi kekurangan. Misalnya kalau akhirnya cuma online, bagaimana fellowship-nya? Berarti itu yang kurang kan? Kalau onsite, pikirkan bagaimana menjangkau yang sulit datang. Itu kan juga sebenarnya bagian dari yang online bisa lakukan, onsite tidak bisa lakukan dan seterusnya. Nah, karena itulah beberapa gereja akhirnya memilih next hybrid. Banyak yang tetap ada dua-duanya. Dan secara kesimpulan saya lihat nampaknya Bapak Ibu Saudara di DCP juga mempertahankan keduanya. Ya, saya nggak tahu apakah ada upaya menutupnya. Tapi ya, pikirkan itu kesepakatan kok ya. Dan dua-duanya saya yakin Tuhan mau berjumpa dengan kita. Banyak orang yang bahkan nonton ibadah kita atau nonton dengar firman, ikut pujian sesudahnya. Lihat viewernya nambah gitu ya. Saya pikir juga iya ya. Tuhan pakai teknologi ini. Memang banyak yang pakai untuk merusak, tapi Tuhan juga pakai untuk kemuliaan namanya. Sehingga kesimpulan saya di akhir khotbah ini adalah next. Bukan ibadah online atau onsite, tapi nampaknya ke depan perspektif saya adalah ibadah onsite dan online. Beberapa gereja berusaha mempertahankan keduanya. Ada yang menutup dengan berbagai alasan, tapi saya belum pernah lihat ya yang akhirnya menutup gereja onsite-nya karena kami mau online aja. Itu belum ada. Saya nggak tahu kalau ada yang sampai pendetamu berani gitu ya. Pak Pendeta, kami kalau onsite cuma 50, kalau online Zoom 100, maka saya tutup onsite-nya gitu ya. Mungkin saudara akan jadi orang yang luar biasa kalau lakukan itu ya. Nah, tapi kiranya wawasan ini membawa kita memikirkan, tapi lebih utama, siapkan diri. Karena Tuhan pun bisa menjumpai kita dalam onsite maupun online. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, setiap kebenaran yang memerdekakan hati kami. Kami sungguh berdoa kiranya kami benar-benar menyiapkan diri, menanggapi undangan Tuhan bagi kami, baik ketika Tuhan izinkan kami onsite seperti ini, atau dalam situasi-situasi tertentu, ada banyak yang memilih juga online. Kami sungguh rindu ada sikap hati yang benar, berjumpa dengan Tuhan, mengalami transformasi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, berkati juga persekutuan di tempat ini, apapun yang dipilih ke depan kiranya benar-benar jadi bagian yang di dalamnya kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.